Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Rizkalila, NRP 16 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai konsolidasi lahan sebagai solusi keterbatasan tanah untuk permukiman di perkotaan. Sebelumnya, apa sih sebenarnya penyebab dari terbatasnya lahan permukiman untuk kawasan perkotaan? Hal tersebut dipicu oleh tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia yang mencapai 4,1% dan lebih tinggi dari Tiongkok dan India. Tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan kebutuhan akan permukiman di perkotaan meningkat, akan tetapi lahan yang tersedia tetap dan kemudian menjadi terbatas. Hal tersebut memicu tumbuhnya luas kawasan kumuh di Indonesia yang telah mencapai 87.000 hektar pada tahun 2019. Sehingga dibutuhkan suatu alternatif yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi lahan yang telah tersedia melalui upaya konsolidasi lahan. Menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991, konsolidasi lahan merupakan kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan demi meningkatkan lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam upaya ini, setiap pemilik tanah akan mengkontribusikan sepetak tanahnya dan akan menerima kembali kontribusinya dalam bentuk plot bangunan dengan luas lahan yang berkurang dari sebelumnya. Namun, nilai pasar dari tanah tersebut tetap meningkat. Adapun prinsip dari konsolidasi lahan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengaturan kembali letak persil dan sumbangan tanah. Kedua, keseimbangan pembiayaan antara peningkatan nilai dan sumbangan lahan untuk pembangunan. Ketiga, pengamanan atau penguatan hak atas tanah. Keempat, membangun tanpa menggusur. Dan kelima, partisipasi peserta konsolidasi lahan yaitu masyarakat yang terdampak. Kemudian, apa saja sih manfaat dari konsolidasi lahan ini? Yang pertama adalah status penguasaan lahan yang akan menjadi sebuah kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan produk akhir dari konsolidasi lahan perkotaan Indonesia adalah sertifikat sebagai bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah yang paling kuat setelah melalui proses pemetaan, penataan, dan pembangunan ulang. Kedua, para pelaku konsolidasi lahan akan memiliki lingkungan tempat tinggal dengan kondisi sarana dan prasarana yang lebih baik. Karena harapan dari konsolidasi lahan ini adalah mengubah kondisi keuangan menjadi lebih teratur dan efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah manfaat dalam peningkatan nilai tanah. Hal ini terjadi apabila pengembangan dilakukan setelah proses konsolidasi berupa pengembangan lahan secara vertikal. Secara otomatis, pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan dari penambahan jumlah lantai tersebut. Sebagai contoh, seorang pemilik lahan memiliki lahan seluas 200 meter persegi. Dalam proses konsolidasi, dia harus kehilangan 50 meter persegi lahannya untuk perbaikan jalan, drainase, dan sebagainya. Setelah proses konsolidasi selesai, pemilik lahan berhak menambah jumlah lantai sesuai ketentuan yang berlaku, yang kemudian lantai tersebut dapat disewakan, sehingga pemilik lahan dapat mendapatkan pemasukan dari hasil sewa bangunan tersebut. Kemudian, bagaimana konsolidasi lahan untuk permukiman di Indonesia? Selama ini, konsolidasi lahan di Indonesia belum bertujuan untuk penyediaan ruang permukiman, namun hanya sebatas untuk infrastruktur bagi kepentingan publik seperti jalan, jalur hijau, dan sebagainya. Akan tetapi, saat ini Kementerian ATR BPN telah mendukung penyediaan perumahan melalui konsolidasi lahan vertikal. Hal yang perlu dipersiapkan pertama adalah perencanaan kolaboratif yang lebih matang dengan melibatkan pemerintahan, akademisi, praktisi, swasta, dan masyarakat dengan fungsi yang sama pentingnya dalam perencanaan. Kedua, untuk konsolidasi lahan secara vertikal diperlukan adanya pengaturan zonasi yang lebih detail, mengingat adanya potensi perubahan fungsi lahan dari perumahan menjadi campuran atau mixed use. Kemudian yang ketiga, perlu adanya antisipasi kendala yang dihadapi selama proses konsolidasi, seperti kendala memakan waktu yang cukup lama, ketersediaan dana yang besar, rumitnya proses birokrasi yang melibatkan banyak pihak, potensi munculnya spekulan tanah, kemudian kurangnya pengetahuan para stakeholder terkait manfaat konsolidasi lahan, serta penentuan hak dan kewajiban masyarakat dan ketersediaan permukiman sementara ketika proses berlangsung.
Proses konsolidasi lahan ini dapat dilakukan melalui 4 tahap manajemen kota. Yang pertama, planning atau perencanaan, kedua, organizing atau pengorganisasian, ketiga, actuating, dan keempat, controlling atau pengawasan.